Hari ke-11 kehilangan dua toko digitalku. Aku bilangnya toko karena buat aku itu toko ya, bukan gegayaan, bukan ajang cari validasi atau cari perhatian, apapun itu yang mungkin beberapa orang bilang. Lagi menikmati matahari pagi ini sambil jalan tanpa alas kaki di area taman. So ya, menikmati kasih Tuhan, belajar mindfulness, dan ya menikmati kesunyian dan ketenangan diri sendiri. Beberapa orang bilang ya udah bikin aja lagi. Pasti bikin lagi karena aku jualan. Kenapa toko digital itu cukup penting buat aku? Karena yuk kita jujur, yang beli produk jasa kita itu seringkali bukan orang-orang terdekat. Seringkali justru malah orang-orang yang sama sekali nggak kenal kita. Itu ya yang aku rasakan. Jadi memang hari ini toko digital, sosmed itu sangat dibutuhkan oleh banyak orang untuk mengembangkan bisnisnya. Kenapa untuk orang-orang yang mengalami hal seperti aku cukup membuat frustasi? Yuk kita bedah bareng-bareng, karena ini bukan sekedar hilang, buat lagi. Tapi teman-teman perlu tahu bahwa setiap akun di sosmed itu dibuat dengan tujuan, dan setiap hal yang ditayangkan itu benar-benar hati-hati disiapkan. Dari take mentahnya sampai editing. Udah editing itu kadang-kadang dilakukan berkali-kali gitu, nggak cuma dari segi pencahayaan atau estetiknya aja gitu, tapi jauh lebih itu, lebih ke dalam isi, pesan dan konten yang memang akan disampaikan kepada halayak umum. Jadi itu sebabnya saya sendiri mengibaratkan kehilangan akun sosmed, terutama untuk yang bisnis ya, yang berhubungan dengan bisnis, itu sama seperti orang ngalamin kebakaran toko gitu, kebakaran apalah itu, kafe kek apakah gitu ya. Pasti kan orang membangun sebuah toko dan kafe atau apapun itu untuk bisnis, itu kan pasti nggak ngasal ya, benar nggak? Ada persiapan dong, ada ide gitu kan, ada dana, ada waktu, ada konsep-konsep di sana, ada tujuan-tujuan, ada editing gitu ya, ada QC juga, ya banyak. Jadi kalau itu tiba-tiba terbakar, pasti sedih lah ya rasanya. Buat aku sendiri, peristiwa ini, aku nggak tahu, mungkin ada teman-teman yang pernah ngalamin, sudah ngalamin atau melewatinya. Jujur, ada satu coach aku juga, Coach Mua ya, yang pernah mengalami hal ini dan akhirnya bisa kembali akunnya dengan membayar sejumlah dana yang menurut aku sangat besar gitu. Nah, bagi orang seperti aku, itu kelihatannya mustahil untuk aku lakukan. Jadi aku harus memulai semuanya dari nol lagi. Ya bagi aku pribadi itu menjadi satu pelajaran perjalanan iman ya jadinya menurut aku. Karena di saat-saat seperti ini kesehatan spiritual dan mental cukup diuji gitu, menurut aku ya. Saya nggak tahu teman-teman yang lain yang mungkin lebih kuat dan lebih hebat dari saya mungkin menghadapinya dengan ya happy aja gitu. Tapi untuk seorang Yinda yang tahu artinya sebuah kerja keras dan mengerjakan semua dengan hati-hati sendirian tanpa tim,
karena saya masih belum bisa bayar orang juga. Jadi saya mengerjakan A to Z-nya sendiri. Itu sesuatu. Dan sesuatunya pakai banget. Tapi kalau ditanya apakah ada harapan, saya tipikal orang yang selalu percaya bahwa selama saya masih diberi nafas kehidupan, selalu ada harapan ya. Selalu ada harapan ya, sesulit dan sedepres atau se-stressful apapun kondisinya gitu. Ya, salah satu yang saya lakukan saat ini adalah saya banyak berdiam diri, banyak berdoa, dan jujur saya hanya menghubungi orang-orang tertentu. Tidak semua orang saya hubungi, karena tidak semua orang juga mengerti kondisi saya. Ya, kebanyakan orang akan bilang, ya tadi gitu. Ya gampang lah, bikin aja lagi. It's not about that. It's not about that. Jadi, ya, kalau saya mau sharing hari ini buat teman-teman, ya, betul sih. Kelilingi dirimu dengan orang-orang yang emang akan tetap bersama denganmu di titik nolmu, atau mungkin titik minusmu, aku gak ngerti kondisi teman-teman. Tapi tetaplah bersama dengan mereka, keep them gitu. Kalau mereka ada di hidupmu, tetap ingat mereka, jagai mereka. Yang paling penting juga adalah jaga hubunganmu dengan Tuhan. Karena di atas segala sesuatunya yang terjadi di hidup kita, ya semuanya baik ataupun buruk, semuanya diizinkan oleh Tuhan. Dan saya percaya apapun itu pasti akan mendatangkan kebaikan pada akhirnya. Kalau kita bisa merendahkan hati, merelakan hati untuk dibentuk dan melihat segala sesuatu dari sisi positif. Cayo, maju terus, tetap semangat. Bye.